secara strategi pelatih berimbang. Jadi saya yakin pasti masuk final Indonesia. Harus diakui bahwa Sintayong berhasil membuat fondasi yang luar biasa dalam persepak bola Indonesia. Adapun orang-orang yang nyinyir harus bisa menerima fakta bahwa Sintayong berhasil dalam membangun sepak bola Indonesia. Satu-satunya pelatih yang memangkas dua generasi senior di tim sepak bola Indonesia yang dia bisa membawa anak-anak junior itu ke level yang 2 tingkat di atas yang sebelumnya. Titik lemah sama titik kuatnya Indonesia apa itu? Smart. Itu kan yang pertama adalah titik lemahnya dulu, titik lemahnya. Titik lemahnya itu sementara ini karena mereka masih usia muda, emosionalnya masih tinggi, gampang kepancing ya. Gampang terpancing untuk emosi. Terutama pemain-pemain lokal yang di belakang, pemain-pemain bukan pemain naturalisasi ya, pemain-pemain belakang kayak Ferrari, terus si siapa? Fajar Fatur Rahman, Trio, pemain Persija, dia masih, karena saking semangatnya jadi kadang-kadang kurang dalam mengontrol dirinya. Tapi cukup bangga ada Rizky Ridho di situ yang sudah matang lah secara pantas untuk menjadi kapten kesebelasan, matang sekali dalam memimpin rekan-rekannya, meredam emosi teman-temannya. Kemenangan semalam itu bukan keberuntungan atau kebetulan ya, Pak Bani, sebagai pengamat olahraga khususnya sepak bola. Sebenarnya kalau dibilang keberuntungan enggak, kita adalah dibilang sedikit keberuntungannya, kita ada dibantu teknologi VAR, Pak, sehingga sekecil apapun pelanggaran itu terpantau. Jadi sekarang itu contohnya di gol pertama Korea itu kan, kalau dipandang dengan kasat mata kita nggak akan pernah melihat kesalahan pemain Korea, tapi karena ada teknologi VAR makanya hanya lutut, Pak, tumit hanya tumit yang nongol di belakang pemain offset, akhirnya golnya dianulir. Jadi itu salah satu yang membuat kita beruntung gitu ya. Seandainya nggak ada teknologi yang bisa mengamati sedetail itu, belum tentu jadi gol kan ya bagi Indonesia. Itu bisa jadi di gol itu disahkan. Tapi karena ada teknologi itu kan jadi gol Korea itu nggak disahkan. Di situ kan mengangkat moral. Disitulah keberuntungannya. Di saat yang seperti itu, di saat moral pemain Korea itu turun, Indonesia berhasil menciptakan gol, semakin turun. Ditambah di babak kedua itu salah satu pemain Korea kan kartu merah gitu. Tapi ya itulah, kembali lagi Korea, mereka punya pengalaman, mereka punya mentalitas yang bagus. Setelah itu dia masih bisa bangkit dengan 10 pemain. Kalau secara keseluruhan kualitas permainan, strategi yang diterapkan manajer antara dua tim itu, kita memang seharusnya menang, atau ya ini menang 50-50 artinya imbang ya sebenarnya. Sebenarnya berimbang, secara teknis berimbang, secara strategi pelatih berimbang gitu. Terbukti pertandingan berjalan sampai 120 menit. Itu artinya pemainannya memang berimbang, mereka berimbang, dan memang Korea itu bermain secara Spartan sama sekali. Tapi Indonesia mempunyai pemain belakang yang luar biasa, sulit ditembus. Berimbang melawan kesebelasan Korea pun sebetulnya sudah sebuah prestasi ya. Sangat. Iya. Di sebuah ajang yang seperti ini, ketemu Korea
Korea dan kita bisa mengimbangi secara kualitas. Kemudian kita berhasil memetik gol kemenangan walaupun lewat penalti, itu sebuah prestasi yang perlu kita syukuri dan kita banggakan ya. Ya. Jelas kalau dibilang prestasi, jelas prestasi Pak, jelas prestasi. Orang dari yang tidak apa-apa 2 tingkat di bawah Korea tiba-tiba bisa berimbang, artinya kita naik 2 tingkat Pak. Oke. Artinya level kita tuh naik 2 tingkat dan menjadi level dunia. Jadi itu sebuah prestasi luar biasa. Dan perlu dicatat, ini anak-anak usia di bawah 23. Tapi mereka juga bermain untuk tim senior dengan kapasitas yang sama, kemampuan yang sama melawan tim senior lawan. Contohnya ketika ngelawan di Piala Asia kemarin, mereka berhasil mengalahkan Vietnam. Sekarang udah jauh sekali Vietnam di bawah. Itu yang dibilang keberhasilannya luar biasa, keberhasilannya di situ sebenarnya. Ya. Nah, kalau prediksinya gimana nih? Nanti masuk ke Final. Anda yakin ya? Yakin saya final. Kalau melihat permainan Uzbekistan yang tadi, harusnya Indonesia secara postur Indonesia diuntungkan lebih tinggi dari pemain-pemain Uzbekistan. Oke. Kedua, beberapa pemain Indonesia itu adalah pemain Eropa. Artinya dia mengenal cara bermain orang Eropa, dan kebanyakan mereka orang defense. Ada orang-orang pemain belakang, dia tahu cara bermain, menghentikan pemain-pemain Eropa. Dan mentalitas anak-anak Indonesia itu, pemain-pemain Indonesia sudah meningkat karena kemarin berhasil mengalahkan tim-tim kuat. Mereka berhasil mengalahkan Jordania, Australia, Korea Selatan. Gitu. Jadi moralnya juga naik. Jadi mereka, saya pikir kesempatan Indonesia untuk menang besar. Cuma biasanya ketika kita sangat berharap pada satu tim atau seorang atlet dalam sebuah ajang bergengsi tingkat internasional ini, itu kadang-kadang kontraproduktif karena harapan yang begitu besar masyarakat terhadap tim atau atlet itu kadang-kadang membuat tekanan mereka menjadi lebih besar. Nah, menurut Anda gimana ini? Anak-anak di bawah 23 tahun menghadapi tekanan ini akan menjadi tekanan yang besar sekali ya, karena ini harapan seluruh rakyat. Yang pertama, optimismenya karena sebagian besar dari pemain-pemain anak-anak di usia 23 ini dia pernah bermain di usia senior, habis bermain di Piala Asia, artinya mereka punya mentalitas yang bagus. Itu yang pertama. Dan kedua, sudah terbukti mereka ketinggalan pun dengan pressure di mana menentukan lolos atau tidaknya mereka ke perempat final aja, mereka bisa mengalahkan diri mereka sendiri, bisa bermain Spartan, bisa memenangkan pertandingan. Terus yang ketiga, tim Indonesia saat ini bukan tim Indonesia yang dulu. Artinya mereka bermain dengan kolektivitas, main dengan tim. Jadi tidak mengandalkan seorang pemain yang hebat, tidak. Satu tim bermain dalam menyerang maupun bertahan. Jadi saya yakin pasti masuk final Indonesia. Yakin lah. Yakin ya. Apa yang akan bisa menggagalkan atau menghapus mimpi Indonesia? Kira-kira apa? Satu, emosional aja sebenarnya. Jangan sampai terpancing, karena saya lihat tadi pemain-pemain Uzbekistan itu mirip dengan pemain Vietnam, dia penuh drama. Jangan sampai terpancing dan itu mengakibatkan kartu yang merugikan tim. Itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lainnya saya kira level sama. Gitu ya. Cuman keuntungannya pemain-pemain kita itu ya kembali lagi tadi, keuntungannya mereka sudah pernah bermain di tim senior. Rata-rata pemain tim senior. Artinya usia mereka itu bukan lagi lagi alasan ya. Bukan. Karena mereka sudah ya usianya segitu tapi sudah biasa bertarung di level yang lebih tinggi. Oke.
ya mungkin harus kita sama-sama doakan. Betul. Tapi ya itu Perkiraan Indonesia Uzbek berapa 2-1 dua untuk Indonesia. 2-1. Kalaupun Uzbek saya percaya karena tadi juga melihat permainan Uzbek melawan Arab Saudi itu karena memang pemain belakang Arab Saudi yang jelek sebenarnya. Saya melihat pemain Arab Saudi yang gampang terpancing sehingga merugikan mereka sendiri, menghasilkan kartu merah, kan merugikan mereka sendiri. Oh, jadi kemenangan Uzbek atas Arab Saudi bukan karena Uzbeknya terlalu Bermain lebih bagus gitu ya. Bos, tidak, sebenarnya pemainnya masih standar aja, enggak. Dan saya justru melihat Uzbekistan itu tidak punya pattern atau tidak punya skema permainan yang menonjol. Dia hanya mengandalkan serangan balik karena mereka mempunyai pemain-pemain depan yang punya lari yang sangat cepat. Nah, di situ kalahnya Arab Saudi sehingga akhirnya karena dia mungkin kalah dalam speed, akhirnya banyak melakukan pelanggaran sendiri yang merugikan sehingga menimbulkan kartu merah, tembakan-tembakan di dekat kotak penalti itu kan membahayakan sekali. Ini akan ketemu Uzbek kapan ya? Senin berarti Selasa dini hari Selasa dini hari, mungkin sampai subuh lagi ya. rencananya. Ada banyak mungkin guyonan tapi mungkin bisa dianggap serius. Seandainya nanti tim Indonesia menang lawan Uzbek di Selasa dini hari, kira-kira hari Selasanya itu sebaiknya diliburkan atau tetap kerja biasa? Kalau saya milih libur lah, Pak. Sebagai wujud rasa syukur ya. Iya betul lah, gitu. Setuju. Libur. Saya nggak terlalu senang nonton sepak bola, tapi saya mengharapkan Selasanya ikut libur. Ya, Oke. untuk menghargai perjuangan anak-anak bangsa, iya Betul. dah. Betul. Apalagi kalau nanti menang, masuk final libur 3 hari, menang ya kita liburnya seminggu. Ya, mudah-mudahan itu didengar pemerintah, Pak, Amin. Iya. sehingga terwujud. Oke. Terima kasih Pak Bernard Siap. atas pandangan Anda mengenai momen kebahagiaan bangsa Indonesia. Indonesia masuk babak semifinal Piala Asia U20. Sampai ketemu di momen-momen olahraga Siap. lain yang tidak kalah menarik. Sama-sama.